Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita dengar sebagai Undang-Undang ITE. Kita akan kupas singkat nih asas dan tujuannya, lalu kita akan analisis satu kasus nyata pelanggaran Undang-Undang ITE di Indonesia. Jadi nonton sampai habis ya. Baik, di sini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Nah, pengantar Undang-Undang ITE. Apa sih Undang-Undang ITE itu? Undang-Undang ITE ini yaitu memiliki berbagai tiga kategori, yaitu regulasi digital, menjawab isu digital, dan perlindungan pengguna. Dan regulasi digitalnya apa? Yaitu ditetapkan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang jelas. Dan untuk menjawab isu-isu digital adalah menangani nih permasalahan hukum yang muncul akibat pesatnya pertumbuhan teknologi digital dan internet. Tapi untuk perlindungannya itu sendiri bagi pengguna adalah bertujuan untuk melindungi pengguna dan memastikan pengguna sistem elektroniknya aman dan sah. Jadi, Undang-Undang ITE yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia beradaptasi dengan era digital. Undang-undang ini menyediakan landasan hukum bagi berbagai aktivitas online, mulai dari transaksi e-commerce hingga perlindungan data pribadi. Namun, dan untuk memastikan bahwa ruang cyber tetap menjadi tempat yang tertib dan aman. Terus, apa itu akses ilegal? Dalam pasal Undang-Undang ITE, apa itu akses ilegal? Dalam pasal 30 Undang-Undang ITE, definisi pasal 30 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik memiliki orang lain dengan cara apapun. Jadi, yang di sini adalah mencakup tiga. Yang pertama adalah mencakup hacking, akses tanpa izin, dan pelanggaran sistem. Terus mencakup hacking itu apa ya? Yaitu segala bentuk peretasan atau upaya masuk tanpa izin ke sistem informasi. Nah, terus akses tanpa izin itu maksudnya apa nih? Yaitu termasuk tindakan yang memasuki sistem tanpa diberikan otorisasi atau terlepas dari niat pelaku. Dan terus untuk pelanggaran sistem, yaitu mengkriminalkan upaya akses ke sistem. Namun bahkan jika tidak ada data yang diambil atau dirusak, Pasal 30 Undang-Undang ITE ini adalah jantung dari perlindungan terhadap akses tidak sah ke sistem elektronik. Tapi pasal ini dirancang untuk menindaklanjuti individu atau kelompok mencoba atau berhasil masuk ke sistem komputer tanpa izin, menekankan yang penting otorisasi dan kepatuhan terhadap hukum di dunia maya. Nah, terus konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE itu ada mencakup tiga, yaitu sanksi pidana, peningkatan hukum, dan pembaruan hukum. Sanksi pidananya apa? Adalah pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 600 juta atau sekitar 40.000 USD. Dan penangkapan hukuman atau yaitu merupakan sanksi akan perberat jika target akses ilegal adalah sistem pemerintah atau strategi vital bagi negara. Nah, terus pembaruan hukumnya apa? Yaitu pembaruan hukumnya adalah undang-undang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk menyelaraskan dengan evolusi ancaman kesehatan cyber. Nah, terus sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ITE ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi kejahatan cyber. Namun pembaharuan terhadap mencerminkan adaptasi terhadap modus operandi kejahatan sistem yang semakin canggih, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat di infrastruktur digital itu sendiri. Terus studi kasus nih, ada insiden akses ilegal.
Nah, kasus peretasan basis data perusahaan nih. Seorang peretas berhasil mengakses basis data pelanggar sebuah perusahaan tanpa izin. Ia mengekstrak data pribadi sensitif, menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi perusahaan. Namun konsekuensinya hukum apa nih? Konsekuensinya itu ada tiga, adalah pelaku dituntut berdasarkan pasal 30 Undang-Undang ITE, dan kedua dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda. Ketiga adalah kasus ini menyoroti pentingnya keamanan data dan ketegasan hukum dalam menghadapi kejahatan cyber. Terus kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi semua pihak tentang resiko akses ilegal dan konsekuensi hukum. Ya, insiden semacam ini tidak hanya merugikan perusahaan secara material, tetapi juga untuk merusak kepercayaan publik terhadap digital privasi data. Nah, terus mengapa undang-undang ini penting? Sangat bahkan sangat penting, yaitu untuk melindungi individu, mendorong tanggung jawab, mendukung ekonomi digital. Nah, untuk melindungi data individu ini sangatlah penting dalam individu maupun organisasi dari berbagai bentuk intruksi cyber dan pelanggaran privasi. Terus untuk mendorong tanggung jawab, di mana untuk mendorong teknologi yang bertanggung jawab dan menghormati hak privasi di ranah digital. Namun, dan di sisi lain adalah mendukung ekonomi digital, menopang pertumbuhan ekonomi digital dan keamanan cyber nasional, menciptakan lingkungan yang kondusif dan inovasi. Nah, tapi untuk Undang-Undang ITE ini berfungsi sebagai apa? Yaitu benteng hukum dalam melindungi ekosistem di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan setiap entitas yang beroperasi di dunia maya akan lebih berhati-hati nih, patuh terhadap norma-norma yang berlaku demi terciptanya ruang digital yang aman dan produktif bagi semuanya. Terus tantangan dalam penegakan hukum yaitu yang pertama adalah balance, dan kedua keahlian teknis, dan ketiga adalah anonimitas pelaku. Setiap penegakan hukum undang-undang ITE ini untuk menghadapi berbagai rintangan, salah satunya adalah kesulitan nih melacak peretas anonim itu sendiri yang menggunakan berbagai teknik untuk membunyikan identitas mereka. Namun selain itu, investigasi kejahatan cyber ini memerlukan keahlian teknis terkait tingkat tinggi yang tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup. Jadi makanya penting dalam uh, balance keahlian teknis dan analitas pelakunya ini sebenarnya kita penting dan terbatas untuk keahlian di lapangan tersebut. Nah, ini adalah tantangan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang ketat dengan perlindungan dan hak dan kebebasan kita warga negara. Namun hal ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar undang-undang tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Terus pembaruan dan harmonisasi terkini. Yang pertama, awal itu yaitu mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana menyempurnakan definisi dan sanksi untuk akses ilegal, menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan cyber. Dan terus di tingkat kedua yaitu ada integrasi KUHP ya nih. Ketentuan kejahatan cyber kini terintegrasi dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang baru. Namun setelahnya integrasi KUHP itu turun adalah masa transisi nih. Jadi proses transisi ini memastikan tidak ada kekosongan hukum dalam penuntutan kasus kejahatan cyber. Namun pembaharuan hukum ini menunjukkan komitmen nih Indonesia untuk terus memperkuat kerangka hukum di ranah digital. Dengan harmonisasi ke dalam KUHP, diharapkan penegakan hukum kejahatan cyber akan menjadi lebih komprehensif dan terpadu, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Nah, terus untuk cara melindungi diri dan sistem saya atau Anda, yaitu yang ada 4 nih yang saya poinkan, yaitu autentikasi kuat, pembarui sistem, edukasi keamanan, dan laporkan segera. Maksudnya autentikasi kuat yaitu gunakan kata sandi
yang kompleks dan aktif autentik, dua faktor untuk lapisan keamanan tambahan. Namun memang di sini juga kadang eh, seseorang juga tidak repot terkait lapisan ini sendiri. Yaitu kedua, yaitu pembaruan sistem di mana secara teratur selalu dipembarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan. Dan terus kita memberikan edukasi keamanan nih, edukasi karyawan, pengguna tentang risiko keamanan cyber dan praktik terbaik. Ini edukasi adalah sangat penting bagi uh, sekeliling kita. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka segeralah lapor. Lapor setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang secepat mungkin. Namun keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama. Dengan menerapkan langkah pencegahan ini dapat kita secara signifikan mengurangi risiko menjadi korban akses ilegal dan menjaga legalitas sistem serta data pribadi. Namun baik di sini adalah kesimpulannya yaitu selalu menjaga keamanan cyber melalui Undang-Undang ITE. Pasal 30 Undang-Undang ITE, alat penting melawan akses ilegal. Nah, pasal ini merupakan landasan hukum krusial untuk menindak akses tidak sah ke sistem elektronik, melindungi data dan kepercayaan publik dalam pelayanan digital. Namun penegakan hukum ITE ini khususnya pasal 30 sangat penting uh, untuk menindak akses tidak sah ke sistem, menjaga integritas data dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kita. Namun untuk upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri nih, diperlukan kolaborasi antara penegak hukum dengan pengembangan teknologi dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat depan digital aman di Indonesia dengan kombinasi hukum yang kuat, teknologi yang inovatif, dan kesadaran yang tinggi. Kita dapat menghadapi tantangan cyber dan melindungi kemajuan digital bangsa. Jadi kesimpulannya yaitu balik lagi Undang-Undang ITE bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Semua kembali pada asas itikat baik dan kehati-hatian menjadi fondasi Undang-Undang ITE. Setiap klik, unggahan, komentar kita dan memiliki komentar kita memiliki konsekuensi hukum. Mari jadi netizen yang cerdas dan beretika, gunakan internet untuk hal-hal yang positif dan membangun. Sekian dari saya tentang Undang-Undang ITE dan analisis kasusnya. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk konten-konten informatif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.